Selamat datang di 8 Film. Alur cerita kali ini berjudul Welcome to Samdalri, menceritakan tentang Jo Yong Pil, seorang pemuda yang lahir dan besar di Samdalri di Pulau Jeju. Dia memiliki teman masa kecil, Jo Samdal. Mereka lahir di tahun yang sama dan tumbuh bersama di Samdalri. Di masa remaja pun, hubungan mereka semakin dekat dan berpacaran. Hingga suatu waktu, ketika lulus sekolah, mereka berpisah dikarenakan Samdal lebih memilih untuk mengejar mimpi dan cita-citanya untuk merantau ke Seoul dan meninggalkan Yongpil yang tetap ingin berada di Samdalri karena menyukai kampung halamannya. Jo Samdal adalah seorang fotografer terkenal yang bekerja dengan nama panggungnya yaitu Jo Eun-hee di Seoul. Karirnya dimulai dengan bekerja sangat keras sebagai asisten selama 8 tahun di industri fotografi fashion, hingga ia memuncaki profesinya menjadi fotografer terkenal di mana jasanya sering digunakan oleh kalangan artis dan pejabat. Film diawali dengan Samdal yang menyiram kekasihnya dengan kimchi basi karena kekasihnya ketahuan selingkuh oleh Samdal sendiri, di mana ide tersebut didapatkan oleh Samdal dari keponakannya yang masih kecil, di mana Samdal ditemani oleh saudarinya selama tinggal di Seoul bersama kakak dan adiknya. Menurut kakak tertua, hubungan Samdal dengan kekasihnya tidak pernah awet kecuali dengan pemuda dari kampung halaman mereka di Pulau Jeju. Sementara itu, di desa Samdalri, Cho Yong Pil bekerja menjadi petugas BMKG yang cukup kompeten, sehingga sering berdebat dan memaksakan pendapatnya tentang ramalan cuaca di Pulau Jeju. Hingga pernah suatu waktu, ketika sedang meeting dengan Dirut BMKG, Yongpil terlalu antusias dan frontal hingga membentak Dirut BMKG pusat, hingga sering diusir oleh Pak Han selaku ketua tim BMKG Jeju. Kali ini Yongpil tidak diajak untuk ikut meeting, meskipun Yongpil memaksakan ikut berpartisipasi dalam meeting, karena ia yakin tidak ada orang yang lebih memahami perubahan cuaca di Pulau Jeju selain dirinya. Bahkan karena prestasinya itu pun, Yongpil ditawari untuk bekerja di kantor pusat di Seoul, tetapi Yongpil selalu menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap berada di desa Samdalri. Scene berpindah ke kehidupan Samdal di Seoul, di mana ia sedang memotret kliennya, dan hasil potretnya tersebut tidak pernah gagal dan selalu sempurna. Sampai salah satu asisten dan juga anak didiknya, Bang Eun-ju, berinisiatif dalam pemotretan tersebut menggunakan shell, tetapi Eun-hee menolak ide itu karena tidak sesuai dengan konsep yang telah disepakati. Akan tetapi, Eun-ju tak memperdulikan penolakan Eun-hee dan tetap memakaikan shell pada model pemotretan kali ini. Eun-hee langsung naik pitam. Ia sudah bilang ini tidak sesuai dengan konsep, tapi Eun-ju malah tetap memakaikan shell tersebut. Padahal Eun-ju sudah 4 tahun menjadi asistennya, dan Eun-hee bingung apa yang ada di dalam pikiran Eun-ju. Apalagi sekarang Eun-ju merasa sakit hati saat ditegur oleh Eun-hee. Sementara itu, Yongpil, ia tetap tidak mau pergi ke Seoul karena Jeju adalah tempatnya. Menurut temannya, Wang Kyung-tae, hal tersebut bukan karena Yongpil merasa Jeju adalah tempatnya, tapi ia tidak mau ke Seoul karena Samdal ada di sana. Dan itu semua karena dulu Yongpil ditinggalkan oleh Samdal, sehingga sekarang ada kecanggungan di antara mereka berdua. Analis Wang Kyung-tae yang langsung saja membuat Yongpil kesal. Scene berpindah ke seorang ibu-ibu yang menggunakan ATV. Ibunda dari Samdal, Komija, adalah anggota Haenyeo di Samdalri, di mana para wanita di Samdalri menyelam di laut untuk mencari kerang. Ibu Komija sangat dekat dengan Yongpil, dan Yongpil sudah menganggap ibu mantan kekasihnya itu sebagai ibunya sendiri. Eun-hee dan teman-temannya pun merayakan kesuksesan Eun-hee yang sebentar lagi akan membuka studio pameran. Di sana mereka juga bertanya, apa benar kekasih Eun-hee selingkuh? Dan Eun-hee berkata
jika ia sudah menyiram kimchi basi ke kepala pria selingkuh tersebut. 머리 위로 쏟아버렸지. 그러면 물김치에 곰팡이들이 예쁘게 폈길래 Meskipun ia tidak tahu siapa selingkuhan mantannya, tapi ia yakin wanita itu sama saja dengan mantannya itu. Rupanya Enju yang berada di sana pun tersinggung. Ia pun pergi dari sana, dan sebelum pergi, ia mengirimkan foto saat ia berdua dengan mantannya Eunhee. Dan kemudian Eunhee sadar jika selingkuhan mantannya itu adalah asistennya sendiri. Seketika ia juga sadar saat melihat jepitan rambut yang dipakai Enju. Eunhee kemudian bertanya, apa maksud Enju kepadanya? Enju berkata, jika ia berhasil menggoda kekasihnya Eunhee. Eunhee lalu tertawa, karena mungkin Enju berpikir setelah berselingkuh, Eunhee akan terpukul dan bersedih. Tetapi Enju salah. Terserah saja jika Enju dan mantannya itu saling jatuh cinta. Dan jangan salahkan dirinya jika Enju memang tidak bisa percaya diri. Enju dengan yakin berkata, jika ia bisa menggoda kekasih Eunhee, maka ia juga bisa memotret seperti Eunhee. Tetapi Enju tidak pernah diberi kesempatan karena Eunhee tahu kapasitas anak didiknya itu, dan juga untuk menjaga profesionalisme profesi juga nama baiknya. 야 독립하고 싶으면 나가 혼자 독립해. 그리고 그 새끼 너 가져. Eunhee lalu balik bertanya, apa sekarang Enju benar-benar sudah siap? Tapi di sana Enju malah terdiam, seolah tidak yakin dengan perkataannya sendiri. Eunhee pun mempersilahkan Enju untuk membuka studio sendiri. Ia tidak peduli dengan mantan yang berselingkuh, terlebih Enju adalah asistennya. Ia hanya tidak suka Enju mempengaruhi pameran fotografi miliknya yang akan berlangsung minggu depan. 그걸 망칠 순 없잖아. 얼른 닦고 내일 땐 기분 더럽고 짜증나는데 니들이 똥이라고 나한테. Kandasnya hubungan Samdal diketahui oleh ibunya karena ternyata cucunya selalu laporan dengan ibu Samdal. Ibunya kecewa karena putrinya tidak pernah mendapatkan pria yang pantas. Lalu ia melihat Yongpil. Di sisi lain, Eunhee rupanya kobam berat karena sebenarnya ia juga sakit hati atas perlakuan dari asistennya dan juga mantan kekasihnya. Ia juga manusia biasa yang akan terluka bila disakiti. Namun bukan berarti jika ia diam saja, maka semua akan baik-baik saja. 나도 속상하고 난다고. Dan keesokan harinya, tiba-tiba sebuah berita menggemparkan dunia. Bang Enju melaporkan Eunhee dengan tuduhan pembulian selama bekerja. Enju menuduhnya telah ditindas habis-habisan. Akibatnya, banyak reporter yang mendatangi studio milik Eunhee dan sponsor acara pameran banyak mengundurkan diri. Bahkan artis pun menolak foto hasil jepretan Eunhee dipajang di galeri pameran itu. Dalam sekejap, kerja keras Eunhee pun hancur berantakan tanpa mendengar klarifikasi dari pihaknya Eunhee, yang menyebabkan pagelaran pameran foto pun akhirnya dibatalkan. Semua model dan artis tidak mau wajahnya dipakai oleh Eunhee. Mereka semua memutuskan untuk meninggalkan Eunhee seorang diri. Dalam sekejap, kegelapan menghampiri Eunhee dari fitnah yang telah dibuat oleh Enju. Karir Eunhee sebagai fotografer profesional pun lenyap dan hancur begitu saja. Dengan perasaan hancur, kenapa ia yang disalahkan dari peristiwa itu? Seandainya publik tahu, dialah orang yang tersakiti sebenarnya. Sementara itu, di desa Samdalri, ibu-ibu Hanyeo sangat memuji anak-anak dari Ibu Komija dan juga Pak Jo, karena mereka memiliki putri-putri yang pintar dan bekerja di Seoul. Hidup Ibu Komija dan Pak Jo pasti sangat diberkati. Namun di balik itu semua, mereka berdua kesal melihat putri-putri mereka. Apanya yang diberkati jika putri pertama mereka bercerai, putri kedua malah menjadi perawan tua, dan putri mereka yang ketiga malah menjadi janda. Untungnya putri-putri mereka ini adalah putri yang baik hati. Meskipun begitu, ibu mereka berharap mereka bertiga tidak pulang lagi ke desa Samdalri, karena selain jarang menanyakan kabar orang tuanya, ibunya juga malas memasakkan makanan untuk putri-putrinya. Akan tetapi, sesampainya di rumah, ibu dan bapak ini terkejut. Nyatanya tiba-tiba malah melihat ketiga putri mereka pulang ke rumah bersamaan. Pada tahun 1986,
Cho Yong-pil dan Cho Samdal dilahirkan oleh ibu mereka di hari yang sama. Menurut dukun di sana, karena kedua orang tua mereka adalah teman akrab, sehingga mereka bisa melahirkan di hari yang sama. Banyak warga yang mendoakan kedua bayi itu berjodoh. Netizen mengulik kehidupan pribadi Samdal dan saudari-saudarinya, yang menurut orang-orang juga bermasalah. Kakak tertua Samdal dituduh menceraikan seorang konglomerat setelah menghamburkan uangnya. Lalu adik bungsunya yang bermasalah dan mempunyai anak di usia muda. Para reporter berdatangan ke rumah mereka, seolah mereka tidak mempunyai privasi sama sekali. Dan mereka tidak tahu mau lari kemana lagi kecuali kembali ke kampung halaman mereka di Samdalri. 몰라. 근데 우리 갈 때... Cho Yong-pil juga mengetahui berita tentang Samdal dari temannya Gongtae. Gongtae mengatakan jika Samdal tersangkut kasus atas penyalahgunaan kekuasaannya dan menghina anak didiknya. Hal ini dibuktikan dengan rekaman saat Samdal mengetai Enju kotoran. Yong-pil pun tidak mau mempercayai artikel berita tersebut karena yakin Samdal tidak mungkin melakukannya. Justru Yong-pil menasehati temannya jangan mudah mempercayai dengan berita yang belum jelas kebenarannya. Padahal sebenarnya Yong-pil cukup khawatir dengan keadaan Samdal. Ia bahkan sempat berpikir untuk menerima tawaran dirinya untuk pindah ke kantor pusat di Seoul karena ingin bertemu dengan mantan kekasihnya itu. Shin berpindah ke rumah orang tua Samdal. Ibu mereka sangat terkejut karena ketiga anaknya pulang ke rumah tanpa menghubunginya terlebih dahulu. Menurut ibunya, ketiga anaknya itu tidak mungkin pulang ke rumah jika tidak ada masalah. Melihat koper anak-anak mereka yang banyak, membuat ibunya trauma karena dulu saat anak tertuanya Jindal yang tiba-tiba pulang membawa surat perceraian. Lalu si anak bungsu Hedal pulang ke rumah membawa koper besar dan mengatakan jika ia hamil dan kekasihnya tidak mau bertanggung jawab. 본거 같은 거 그거 광대뷰? 데자뷰. 걔 Dan kali ini kira-kira siapa yang membuat masalah? Kemudian Jindal dan Hedal sama-sama menunjuk Samdal. Ayah mereka kemudian bertanya kepada anak-anaknya apa yang telah terjadi kepada Samdal. Akhirnya ayahnya tahu jika Samdal dituduh melakukan pembulian terhadap anak didiknya. Ayahnya menyarankan melakukan pembelaan dan membantah atas tuduhan itu, tapi mereka sudah melakukan hal itu dan merilis pernyataan dari pihak Samdal. Namun netizen masih saja memojokkan Samdal tanpa tahu kebenarannya. Ayahnya berpesan, mereka harus merahasiakan masalah ini dari ibu mereka, jika tidak mau ibu mereka sakit. Berita Samdal sudah hampir diketahui oleh seluruh penduduk desa Samdalri. Mereka kasihan kepada Ibu Ko yang mungkin sebentar lagi akan memakai celana ketat jika ada masalah yang terjadi di keluarganya. Seperti dahulu, Ibu Ko berlarian ke penjuru Samdalri menggunakan celana ketat saat anak bungsunya hamil dan anak pertamanya bercerai. Apakah dengan kasus yang menimpa Samdal saat ini membuat Ibu Ko akan melakukan hal yang sama? Ketiga saudari itu memang sering membuat masalah, sehingga mereka disebut tiga saudari angker yang sangat terkenal di Samdalri. Jindal si kuat, Samdal si gila, dan Hedal si lancang. Jindal terkenal dengan sangat kuat, bahkan permainan tinju di desa mereka melarang Jindal untuk bermain. Sedangkan Samdal si gila yang tidak mau kalah dan akan selalu menyiksa dan mengganggu korbannya sampai ia puas. Lalu si bungsu Hedal yang mulutnya lancang dan tidak bisa diam serta bertindak semaunya. Asalkan mereka tidak kembali ke Samdalri, maka hidup penduduk di Samdalri akan baik-baik saja, tanpa diketahui bahwa ketiga saudari angker itu sudah kembali berada di desa Samdalri. Pagi harinya, Ibu Ko membersihkan bekas kaleng minuman anak-anaknya tadi malam. Ibu Ko melihat Yong-pil belum berangkat bekerja. Ibu Ko khawatir jika Samdal akan bertemu dengan Yong-pil, karena tidak mungkin mereka berdua pasti akan bertemu.
karena rumah mereka yang berdekatan. Selain ini, ibuku masih mengira jika Samdal kembali karena putus dengan pacarnya, sehingga ia tidak terlalu berharap Samdal akan bertemu dengan Yongpil. Yongpil masih tidak tahu jika Samdal sudah kembali ke rumah. Yongpil sibuk dengan pekerjaan dan kehidupannya yang hanya tinggal berdua dengan ayahnya saja. Ayah Yongpil khawatir karena putranya itu masih belum menikah. Ayahnya menjodohkan Yongpil dengan seorang guru, namun Yongpil menolak. Ini kesempatan ibuku untuk membawa anak-anaknya berkebun. Jindal dan Hedel harus ikut bekerja kecuali Samdal, karena ibuku tidak ingin anak keduanya itu terlihat oleh penduduk Samdalri. Karena penduduk desa akan berpikir karir Samdal sedang hancur, sehingga ia kembali ke desa. Padahal menurut Hedal, itu dilakukan karena ibu mereka tidak mau Samdal bertemu dengan Yongpil. Di tempat lain, Yongte bercerita kepada rekannya jika dulu hubungan Yongpil dan Samdal cukup panas. Dari teman, kemudian muncul perasaan. Bahkan Yongpil mendukung karir kekasihnya itu. Namun saat Samdal sekolah ke luar negeri, Samdal dan Yongpil putus. Dan sejak saat itu, Yongpil hidup seperti zombie. Ia tidak pernah terlihat berkencan dengan siapapun lagi. Sementara di rumah, Samdal masih membaca komentar buruk tentang dirinya. Ia menangis karena melihat kata-kata kasar dari netizen, sampai tidak sadar jika ia meminum air panas dan minuman itu tumpah ke bajunya. Kemudian Samdal berniat untuk menonton TV, namun rupanya baterai remote TV habis. Samdal pun mencari di mana baterai disimpan dengan mengacak-ngacak isi lemari, namun tidak ketemu juga. Tiba-tiba terdengar suara yang ia kenali memanggil ibunya. Ternyata suara itu adalah suara Yongpil yang ingin menemui ibuku. 엄마! 엄마 태학 안 해뒀어? Karena sudah biasa mampir dan masuk ke rumah, Yongpil kemudian masuk ke dalam rumah Samdal. Ia melihat sekilas seseorang berlari masuk ke dalam kamar dan mengira jika itu adalah ibuku. Yongpil mencoba memanggil, namun ibuku tidak kunjung keluar kamar juga. Lalu Yongpil melihat isi lemari yang berantakan di lantai, dan kemudian ia mengira orang yang bersembunyi di dalam kamar adalah pencuri. Yongpil kemudian segera menghubungi teman-temannya. Yongte dan Enu bergegas datang ke rumah ibuku karena mengira benar-benar ada pencuri. Yongpil berusaha untuk mendobrak pintu dan kemudian membukanya. Betapa terkejutnya Yongpil melihat ada Samdal di sana. Lalu kenangan saat mereka putus pun teringat kembali. Hubungan putus nyambung yang membuat mereka berdua akhirnya menyerah. Lalu Yongpil bertanya, mengapa Samdal ada di sini? Samdal pun menjawab bahwa ini adalah rumah orang tuanya. Lalu Samdal dikejutkan oleh suara Yongte. Samdal lalu menangis karena tidak ingin orang-orang melihat dirinya, apalagi dengan keadaan seperti sekarang. Lalu Samdal terduduk dan menangis. Yongpil kemudian mengambil sebuah kain dan menutupi Samdal. Yongpil pergi keluar dan membawa teman-temannya itu pergi dari rumah ibuku. Setelah menjelaskan jika tidak terjadi apa-apa, Yongtek dan Enu pun pergi dari rumah ibuku. Sementara Yongpil kembali menghampiri Samdal yang masih terduduk diam. Yongpil berkata, seraya menghibur Samdal, bahwa dirinya tidak seburuk yang ia bayangkan. Yongpil berusaha melucu, tapi malah membuatnya malu sendiri. Malam harinya, Samdal memutuskan untuk minum-minum di pinggir laut. Meski sebenarnya ia benci mencium bau laut. Di sana, ia mencoba membuka kembali ponselnya dan melihat orang-orang yang mengiriminya pesan. Semua pesan itu, tidak ada satupun orang yang menanyakan kondisinya. Ia lalu teringat dengan Enju. Apakah Enju memutuskan untuk bunuh diri karena dirinya? Kemudian Samdal mencoba mengirimi Enju pesan, meskipun sebenarnya
tidak mungkin pernah dibaca. Di tempat lain, ibuku datang membawa cemilan untuk Regu Hanyo yang sedang berjaga. Mereka senang melihat ibuku tersenyum, padahal anak keduanya sedang bermasalah. Ibuku sangat terkejut karena ia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi kepada Samdal. Setelah menutup ponselnya, Samdal lalu melihat ke arah laut dan berkata air laut ini sangat dalam. Kemudian ia menuruni anak tangga seakan-akan menyebur ke dalam laut. Hal itu membuat Yongpil yang dari tadi memperhatikan Samdal mengira Samdal akan bunuh diri. Dengan sigap, Yongpil langsung meraih Samdal. Namun rupanya, Yongpil sendiri yang malah jatuh ke dalam laut. Samdal langsung teringat jika dulu Yongpil juga pernah tenggelam karena ia tidak bisa berenang. Samdal langsung melompat ke dalam air dan menolong Yongpil. Diperlihatkan sedari kecil, Yongpil dan Samdal selalu bersama. Bahkan mereka dinamai belahan jiwa. Setelah mendengar tentang kontroversi Samdal, Yongpil sempat pergi ke Seoul untuk melihat studio pameran Samdal yang dibatalkan. Yongpil bahkan menulis namanya di buku tamu. Walaupun menurut penjaga studio, hal itu percuma saja. Namun menurut Yongpil, setidaknya fotografer Eunhee memiliki 1 orang pengunjung. Dan ini mengakhiri episode kali ini. Stay tune terus di channel ini ya. Kamsahamnida.